Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman semua, insyaallah di video kali ini insyaallah kita akan membahas asbabul miras ataupun sebab-sebab bisa saling mewarisi ataupun sebab-sebab bisa menerima warisan. Sebelum kita masuk pembahasan, kita definisikan dulu apa itu makna asbab, apa itu makna sebab. Kalau kita berikan contoh, ya, sebab itu apa? Contohnya seperti ini. Contohnya, penyebab kita wajib sholat zuhur itu, yaitu dikarenakan zawalus syamsi, tergelincirnya matahari di pertengahan langit, seperti itu. Ketika tergelincir matahari di pertengahan langit di siang hari tentunya, maka inilah penyebab kita wajib mengerjakan sholat zuhur. Sehingga misalnya ketika belum tergelincir matahari, maka kita belum wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Seperti itu. Dalam istilah mawaris juga ada namanya sabab, ya. Maksudnya sebab seseorang bisa menerima warisan ataupun sebab-sebab yang bisa dengan itu saling mewarisi, seperti itu. Atau kita kasih contoh yang lain, semisal berpindahnya kepemilikan dikarenakan jual beli, disebabkan jual beli. Saya punya uang 100 juta, ya, terus saya pergi ke sebuah penjual HP misalnya, ke counter misalnya untuk membeli HP dengan uang yang saya miliki. Lalu saya kasih uang itu kepada si penjual, lalu HP itu menjadi milik saya, seperti itu. Nah, adanya berpindah kepemilikan tersebut ataupun adanya pemindahan kepemilikan tersebut itu dikarenakan saya melakukan transaksi jual beli. Maka akad jual beli itu adalah sabab, ya, berpindahnya ke pemilikan, seperti itu. Atau contoh yang lain seperti hibah. Saya menghibahkan HP saya kepada orang lain sehingga mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. Apa sebab berpindah kepemilikan tersebut? Yaitu disebabkan hibah, disebabkan saya melakukan akad hibah bersama seseorang, seperti itu. Dalam mawaris ataupun dalam miras juga seperti itu. Sebab seseorang bisa mendapatkan warisan dan bisa saling mewarisi, itu ada penyebabnya. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu adalah al-qarabatu al-haqiqiyah, ya. Kerabat hakikiyah. Kerabat hakiki, kerabat yang hakiki. Kenapa dikatakan hakiki? Karena soalnya ada nanti yang lain dinamakan dengan al-qarabah al-hukmiyah, ya. Al-qarabah al-hukmiyah. Nah, apa itu qarabah al-hakikiyah? Kerabat yang hakiki yaitu satu nasab, ya. Bisa saling mewarisi dikarenakan satu nasab. Saya mendapatkan warisan dari ayah saya misalnya dikarenakan satu nasab, seperti itu. Atau saya mendapatkan warisan dari ibu saya dikarenakan satu nasab, disebabkan satu nasab. Nah, itu dia. Atau saya mendapatkan warisan dari abang ataupun adik saya. Saya mendapatkan warisan dari mereka dikarenakan kami satu nasab, seperti itu. Jadi yang pertama itu al-qarabah al-hakikiyah, kerabat yang hakiki ataupun satu dikarenakan satu nasab. Kemudian yang kedua adalah al-alaqatuz zaujiyah, adanya disebabkan pernikahan, ya. Dua orang laki-laki perempuan menikah. Ketika misalnya mati zaujun atau suami mati, maka nanti si istri akan mendapatkan warisan dari suaminya dikarenakan ataupun disebabkan mereka suami istri, disebabkan mereka pernah menikah semasa hidup si suami tadi, gitu. Atau sebaliknya, si istri meninggal ataupun wafat dan meninggalkan harta, maka nanti si suami akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya, dan penyebab dia mendapatkan warisan itu dikarenakan az-zaujiyah, dikarenakan adanya hubungan pernikahan, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir dan ataupun yang ketiga al-wala, dikarenakan perbudakan. Sebenarnya macaman yang ketiga ini kalau di zaman kita sekarang ini sudah tidak ada lagi al-wala, perbudakan. Soalnya perbudakan itu sudah lama dihapuskan dari muka bumi, seperti itu. Nah, ringkasnya kalau al-wala itu ataupun perbudakan itu yaitu ada diistilahkan dalam ilmu miras dengan mu'tiq, orang yang memerdekakan. Kemudian yang kedua al-mu'taq, orang yang dimerdekakan. Nah, saya misalnya punya budak misalnya.
lalu saya merdekakan dia. Dan budak tadi yang saya merdekakan itu mati, wafat dan meninggalkan harta dan tidak ada ahli warisnya. Tidak ada anaknya, tidak ada ahli warisnya sama sekali. Dari jihad manapun, dari arah manapun. Ya, tidak ada ahli warisnya. Maka saya sebagai mu'tik, orang yang memerdekakan dia, itu berhak mendapatkan warisan dari si mu'tak, orang yang saya merdekakan tadi, seperti itu. Intinya ataupun ringkasnya, sebab-sebab bisa menerima warisan ataupun saling mewarisi, ya, ada 3. Yang pertama adalah disebabkan al-qarabah al-hakikiyah, kerabat yang hakiki ataupun lebih mudahnya dikarenakan satu nasab. Kemudian yang kedua adalah al-alaqatuz zaujiyah, dikarenakan adanya hubungan pernikahan suami istri maksudnya. Kemudian yang terakhir al-wala, perbudakan, ya. Ada mu'tik, ada mu'tak, seorang mu'tik, ya, yang merdekakan budaknya, ya, yaitu si mu'tak tadi. Ketika si mu'tak mati ataupun wafat dan meninggalkan harta serta tidak meninggalkan ahli waris, maka si mu'tik, orang yang memerdekakan, akan mendapatkan bagian dari harta si mu'tak, orang yang dimerdekakan tadi. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman semua boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.